Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jamaah salat subuh Masjid Darussalam yang dirahmati oleh Allah, syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang dikaruniakan kepada kita semua, khususnya sampai detik ini kita oleh Allah Subhanahu wa taala masih dikaruniai berupa nikmat sehat, sehingga dengan nikmat sehat itu bisa kita pergunakan dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita juga bersama-sama memohon kepada Allah semoga kita senantiasa diberikan kekuatan, kesehatan agar kita nanti bisa menyelesaikan ibadah puasa sampai nanti hari yang terakhir. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, terima kasih kami ucapkan kepada Ketua Takmir yang memberikan pengantar tadi. Sesuai dengan permintaan, materi kita pada subuh kali ini adalah berkenaan dengan keutamaan sedekah atau bahasa Indonesianya itu sedekah. Ya. Kita mulai dari pengertiannya terlebih dahulu. Apa itu dari definisi daripada sedekah atau sedekah itu adalah merupakan pemberian yang diberikan oleh seorang muslim, baik itu muslim laki-laki maupun perempuan, kepada orang lain secara sukarela. Jadi di sini tidak ada paksaan, tanpa ditentukan jumlahnya. Juga bisa berarti suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang sebagai kebaikan atau kebajikan dan mengharapkan ridha Allah dan pahala dari Allah semata. Jadi pengertian atau definisi daripada sedekah atau sedekah. Kemudian sedekah ini sebenarnya yang kita keluarkan ini juga merupakan wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disampaikan oleh ulama tasawuf Islam, yaitu Imam Al-Ghazali, itu menyampaikan bahwa wujud rasa syukur itu ada 3. Yang pertama, meyakini dengan hati kita, ya, dan kemudian lisan kita mengucapkan hamdalah. Kemudian yang kedua, itu kita menjaga nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dari berbagai macam fasad atau kerusakan. Yang ketiga, menggunakan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala fi sabilillah, di jalan Allah. Nah, rezeki atau yang diberi sedekah, rezeki yang diberikan kepada kita, ya, itu pada hakikatnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita mendapatkan rezeki dari Allah, wujud syukurnya ketika kita bersedekah atau berinfak, mengeluarkan sebagian harta yang kita miliki itu bagian daripada wujud syukur yang ketiga itu, yakni menggunakan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala fi sabilillah. Jadi ketika kita bersedekah, apapun macam sedekah itu, sebenarnya kita itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian sedekah itu juga merupakan
ciri daripada ketakwaan. Yang paling mudah ini insya Allah panjenengan semua sudah hafal semua. Dasarnya di Quran surat Al-Baqarah ayat 3 itu seringkali disampaikan, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Jadi ciri atau kriteria orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang beriman kepada yang gaib, wa yuqimunas shalah, menegakkan salat. Yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfikun. Ciri orang yang bertakwa itu adalah orang yang menafkahkan sebahagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, di dalam Al-Quran itu kalau kita itu biasanya merujuk tentang dalil-dalil sedekah atau sedekah, itu biasanya di Al-Quran itu kata-katanya ada yang infak. Sebenarnya sedekah dan infak itu memiliki kemiripan, persamaan. Ya. Bedanya itu kalau sedekah itu tidak ada batasan, berapapun yang kita miliki, ya, kemudian kita lillahi ta'ala, maka itu bisa menjadi sedekah. Sementara infak itu ada nilai pantas, Bapak Ibu. Nah, contoh seperti ini, misalkan di Masjid Darussalam ini membuat edaran, ya, kepada jamaah dalam rangka apa? Untuk dalam rangka menggalang dana untuk bisyarah, ya, gaji guru ngaji. Maka di situ kata-katanya infak, bukan memohon sedekah. Ya. Nah, infak itu ada nilai pantas. Ya. Kita ini dimintai, ya, untuk apa? Untuk bisyarahnya guru ngaji. Ya. Pantasnya itu berapa? Nah, katakanlah per orang itu misalkan 150 ya. 150.000 itu nilai pantas. Nah, bukan berarti kita nanti dikasih edaran untuk bisyarahnya guru ngaji, yang penting lah ikhlas. Akhirnya mengeluarkan yang cuma 5.000, 10.000, ya, itu sedekah itu. Ya. Tapi kalau infak itu ada nilai pantas, ya, tapi memiliki persamaan. Ya. Nah, ketika kita bersedekah, berinfak, itu juga merupakan wujud daripada cirinya orang yang bertakwa. Kemudian di ayat yang lain, ya, ini sebagai pengantar Bapak Ibu, supaya kita itu ketika sedekah itu biar mantap gitu. Di Quran surat Al-Imran ayat 134, ini juga sudah seringkali kita dengar, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Ya. Jadi orang-orang yang menafkahkan atau berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit. Nah, ketika kita sedekah atau infak itu, kalau lapang nominalnya pasti berbeda dengan ketika kondisi kita sempit. Ya. Tetapi intinya, entah itu kita dalam kondisi lapang maupun sempit, usahakan sedekah atau infak itu tidak berhenti. Ya, katakanlah sederhana, ketika kita ini punya amaliyah istiqomah gitu. Setiap hari Jumat memasukkan uang ke kotak amal masjid itu. Ketika lapang mungkin kita bisa rutin 50.000, tapi ketika dalam kondisi sempitnya bisa jadi kita mengeluarkan 20.000 atau 10.000. Tetapi istiqomah infak sedekahnya ini tetap jalan. Nah, ini merupakan ciri atau kriteria orang yang takwa, sedekah atau infak, menafkahkan hartanya baik dalam kondisi lapang maupun sempit. Nah, memang kalau kita berbicara sedekah atau infak, itu memang condongnya itu mengeluarkan harta. Tetapi kalau sedekah, ya, khusus sedekahnya ini, itu ada hadis yang berbunyi seperti ini: kullu ma'rufin shadaqah. Setiap kebaikan adalah sedekah. Maka misalkan kita ini benar-benar nggak punya uang, katakanlah, maka sedekah itu bisa juga dengan upaya kita, kebaikan yang kita lakukan. Misalkan saya tidak memiliki apa-apa, untuk pembangunan masjid ini saya sedekah tenaga saja, itu bisa. Ya, jadi tenaga ini yang kita sedekahkan. Ya, berbeda dengan infak tadi, ada nilai pantas. Ya. Kalau sedekah nggak punya harta, ya, tenaga itu boleh, karena dalilnya setiap kebaikan itu adalah sedekah. Nah,
sedekah yang kita keluarkan infak itu, maka syaratnya itu harus ikhlas, karena syarat ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang pertama adalah ikhlas. Ikhlas itu apa? Ikhlas itu murni, nggak ada campuran ya. Jadi di dalamnya itu hanya mengharapkan ridhonya Allah. Ketika kita sedekah atau infak ke masjid ini, maka hati kita ya itu harus benar-benar, saya itu niatnya murni lillahi ta'ala. Terkadang itu ada seseorang ketika bersedekah atau infak itu unsur tendensinya bukan karena ikhlas, tetapi ada tendensi lain. Misalkan mohon maaf karena ada unsur riya, karena dia ingin dianggap bahwa dia itu orang yang paling dermawan misalkan, atau orang yang paling kaya raya di daerah itu ya. Maka unsur ikhlasnya sudah hilang di sini. Karena syarat ibadah diterima oleh Allah yang pertama itu ikhlas, maka sedekah tadi ya hanya ya lewat begitu saja, sia-sia ya. Kemudian kita tidak boleh dalam hati kita ini ada unsur sum'ah. Sum'ah itu ingin didengar oleh orang bahwa dirinya itu yang paling hebat. Maka ketika sedekah kita juga harus berhati-hati, maka hati ini harus kita tata, maka keikhlasan itu juga sangat penting. Kemudian hukum sedekah secara umum dalam fikih itu, sedekah itu hukumnya adalah sunnah muakkad. Sunnah muakkad itu adalah sunnah yang dianjurkan. Ada yang menyatakan mendekati wajib ya. Itu adalah hukum daripada sedekah. Tetapi hukum sedekah itu bisa juga berubah menjadi wajib, bisa juga berubah menjadi haram, berdasarkan dalil dalam firman Allah Quran surat Al-Baqarah ayat 272. Wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tudlamun. Dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan karena mencari keridhaan Allah. Jadi kita berinfak ya, itu dasarnya adalah mencari keridhaan Allah. Maka sedekah atau infak itu bisa menjadi wajib ya. Sebagai contoh seperti ini, kita memiliki rezeki yang berlebih, kemudian suatu ketika tetangga kita ini kondisi ekonominya di bawah standar ya, katakanlah seperti itu. Kemudian dia kelaparan atau mungkin dia dalam kondisi sakit dan dia butuh pertolongan. Maka ketika kita melihat kanan kiri yang seperti itu, sebenarnya kita bersedekah itu menjadi wajib ya. Untuk apa? Menolong sesama kanan kiri kita. Karena kalau tidak kita tolong, maka bisa jadi penyakitnya tambah parah atau mungkin menyebabkan kematian. Nah, ini ulama fikih berdasarkan ini itu menghukumi sedekah menjadi wajib. Tetapi sedekah hukumnya yang tadi sunnah muakkad itu juga bisa berubah menjadi haram. Kok bisa? Manakala kita mengetahui ketika kita akan mensedekahkan sesuatu, misalkan kepada seseorang, kita tahu bahwa nanti yang kita sedekahkan itu bisa jadi dipergunakan untuk perbuatan maksiat ya, contohnya begini yang paling gampang, kita hidup di suatu kampung ya, kita ingin sedekah kepada si A ya, ternyata kita mengetahui si A ini punya tabiat buruk, misalkan apa? Khomer. Maka sedekah yang kita berikan kepada si A itu hukumnya menjadi haram, karena sama si A dipergunakan untuk bermaksiat kepada Allah, untuk membeli minuman keras atau mungkin untuk maksiat-maksiat yang lain. Nah, maka di sini hukumnya menjadi haram. Karena apa? Karena membelanjakan sesuatu itu kita mengharapkan ridhonya Allah. Jika orang itu melakukan perbuatan yang maksiat, maka kan Allah nggak ridho. Ya, maka di sini sedekah itu menjadi haram. Nah, ini adalah yang awal ini penguat Bapak Ibu ya, supaya kita itu semakin mantap dalam bersedekah. Nah, sekarang kita masuk kepada keutamaan sedekah atau sedekah.
Banyak sekali di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi itu yang menyatakan tentang keutamaan dalam sedekah, ya. Tetapi di sini kami ambil beberapa, ya. Paling tidak itu sebagai landasan kita supaya kita bersedekah, termasuk tadi yang disampaikan oleh Pak Raffi, ibu-ibu yang sudah mengeluarkan takjil, memberikan makanan bagi orang yang berbuka, itu kalau diniati sodakoh pahalanya juga luar biasa. Bahkan dalam sebuah hadis yang sangat singkat itu yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, afdhalus sodakoh sodakotun fi Ramadan, sebaik-baik sedekah adalah sedekah yang dikeluarkan di bulan suci Ramadan. Nah, sementara bulan Ramadan itu kita kenal sebagai bulan yang penuh berkah, ya, berarti maknanya ziyadatul khair, bertambah-tambah kebaikan. Nah, di hari biasa saja sedekah ini pahalanya sudah luar biasa, 700 kali lipat, apalagi kalau dikeluarkan di bulan suci Ramadan. Di Quran surat Al-Baqarah ayat 261, Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Perumpamaan orang-orang yang berinfak atau membelanjakan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir itu 100 biji. Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang Allah kehendaki, dan Allah itu maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui. Nah, ini di Al-Baqarah 261 ini keutamaan yang pertama, bahwa orang yang sedekah ikhlas lillahi ta'ala itu pahalanya luar biasa, Bapak Ibu. Ketika kita itu sedekah 1 rupiah misalkan, ya, maka itu oleh Allah dibalas 7 kali lipat awalnya. Kemudian berarti sama dengan berapa? 7 rupiah. Tapi tidak berhenti di situ, masih dikalikan 100, berarti pahalanya menjadi 700. Nah, itu bisa panjenengan bayangkan jika yang dikeluarkan itu sedekahnya 100.000, ya, tinggal mengalikan, semakin banyak nolnya semakin banyak pahalanya, ya. Tetapi itu tadi harus ikhlas. Nah, termasuk panjenengan sedekah makanan, ya. Ini kan untuk memotivasi diri kita, terutama takjil itu. Ibu-ibu menunya apa? Beri yang terbaik, karena kita memberikan itu kan sesuatu yang terbaik. Jangan yang baik-baik itu hanya untuk dirinya saja, tetapi yang enggak baik diberikan kepada orang lain. Kita memberi sekalian yang terbaik. Menu kemarin apa, atau menu nanti maghrib apa, ya, kasih saja yang terbaik. Nanti tinggal ngalikan itu. Di dalam itu kolak itu ada apa? Ada pisangnya, ada kolang kalingnya, ada tapenya. Itu kalau dihitung masing-masing 1 kalikan 7 kalikan 100 kalikan jumlah jamaah yang ada di sini, sudah berapa pahalanya. Belum nanti sedekah khusus untuk memberikan takjil itu. Nah, luar biasa. Nah, ini keutamaan yang pertama. Kemudian yang kedua, sedekah itu bisa menambah umur kita, ya. Jadi umur ini misalkan oleh Allah itu 50 gitu ya, karena kita ini sodakoh, bisa jadi umur kita menjadi berkah, ditambah menjadi 55 karena istiqomah dalam sodakoh itu. Tentunya tambahan itu menjadi umur yang berkah. Berkah itu apa? Artinya tambahan umur itu digunakan untuk amal ibadah, untuk kebaikan-kebaikan, ya. Jadi sedekahnya seorang muslim itu dapat menambah umur dan juga bisa mencegah seseorang itu dari mati atau wafat yang kondisinya su'ul khotimah. Su'ul khotimah ini kenapa, Bu? Wafat dalam kondisi yang tidak bagus gitu ya. Lawannya apa? Husnul khotimah, ya. Maka perbanyak sedekah ini, ya.
Maka dengan sedekah ini umur tambah, juga mencegah dari su'ul khotimah. Serta dengan memperbanyak sedekah ini, itu juga bisa menyebabkan Allah itu mengangkat sifat berbangga diri dan sombong yang ada di dalam diri kita. Kalau dikaitkan dengan ilmu psikologi kejiwaan itu, ini sedikit saya itu pernah mendapatkan teori ini. Orang itu kalau sedekah, ya, itu hatinya itu seneng apa gak seneng, Bu? Orang kan kalau bisa memberi itu kan bahagia kan. Nah, ketika orang bahagia itu maka dalam dirinya itu yang awalnya itu kondisi fisik itu nggak sehat, itu bisa karena senengnya itu dia menjadi sehat. Bahkan ketika orang sudah bisa memberi, walaupun dia itu kaya raya, tapi dia itu konsisten sedekah istiqomah. Ketika dia memberi itu tidak ada rasa sombong, tidak ada bangga diri. Misalkan aku leka aku sing sodako Masjid Darussalam, tidak bisa seperti ini. Ya. Nah, itu biasanya orang seperti ini belum konsisten, belum istiqomah sodakonya. Tapi kalau sudah sodakoh, orang memberikan berapapun, dia itu tidak ingin bahas itu. Ya sudah, diam gitu ya. Makanya itu ada gambaran kalau orang sedekah ikhlas, itu gambarannya sebagaimana di dalam firman Allah Quran surat Al-Ikhlas. Namanya ikhlas, tetapi di dalam surat itu tidak ada kata-kata ikhlas. Yang diharapkan hanyalah Allah, ya, keagungan Allah, ya, ridhonya Allah, ya. Jadi tidak ada kata-kata ikhlas di situ. Nah, itu gambaran sederhananya seperti itu. Maka ketika sedekah kita konsisten, kontinu, keutamanya umur kita itu ditambah oleh Allah, kemudian terhindar dari su'ul khotimah dan hilang rasa bangga diri dan kesombongan dalam diri kita. Kemudian yang ketiga, ya, ini insya Allah kita juga sudah sering kali mendengar hadisnya. Ini redaksi dari Muslim. Kalau yang dari At-Tirmidzi itu idza mata ibnu Adam, ya. Jadi redaksinya Ibnu Adam. Kalau yang redaksi Muslim itu idza matal insan, ya, in qata'a amaluhu illa min thalathatin min shadaqatin jariyatin wa ilmin yuntafa'u bihi wa waladin sholihin yad'u lah. Jika seseorang itu sudah meninggal dunia, sudah wafat, amalannya itu akan terputus kecuali 3 perkara. Yang pertama sedekah jariah, kedua ilmu yang dimanfaatkan, ketiga doa anak yang soleh. Nah, sedekah itu ada juga yang dinamakan dengan sedekah jariah. Sedekah jariah itu adalah sedekah yang mengalir, berkelanjutan. Jadi walaupun kita itu sudah wafat, pahalanya itu terus mengalir kepada diri kita ini. Nah, contohnya apa? Ya, ketika kita ini punya niatan sedekah untuk pembangunan masjid. Selama masjid ini dipergunakan untuk beribadah kepada Allah, maka pahalanya itu akan tetap mengalir kepada kita. Begitu pula kalau misalkan kita membuat katakanlah madrasah atau pondok pesantren, ya, bermanfaat karena di dalamnya digunakan untuk mempelajari ilmu-ilmu Allah, mempelajari syariat Islam. Walaupun kita itu nanti wafat dan ternyata tempat itu masih dimanfaatkan untuk menuntut ilmu sampai nanti, ya, bertahun-tahun, maka pahalanya itu mengalir kepada kita, tidak terputus. Makanya kita kalau ingin di akhirat itu, termasuk di alam kubur itu, kita menjadi orang yang kaya, maka yang solusi cerdasnya kita memilih sedekah yang sifatnya jariah. Selain kita juga mengeluarkan sedekah-sedekah yang non jariah. Ya, tujuannya apa? Supaya itu pahala itu tetap mengalir. Bahkan tadi di awal saya sampaikan kullu ma'rufin shadaqah. Setiap kebaikan adalah sedekah. Orang yang profesinya guru, dosen, pengajar, guru ngaji atau apa, ketika dia tidak memiliki harta tapi dia punya ilmu, kemudian dia sampaikan niatnya sedekah, itu juga bisa menjadi sedekah jariah. Ya, misalkan Ustadz Rafi punya mahasiswa, ilmunya disampaikan. Ya, Ustadz Rafi pensiun, ilmu itu masih diajarkan oleh mahasiswanya ke siapa? Mahasiswa berikutnya sampai turun-temurun.
maka pahalanya itu mengalir. Pahala dari apa? Ilmu yang disampaikan, selama ilmunya itu bermanfaat. Tentunya bukan ilmu dalam artian ilmu yang mengajak manusia kepada kerusakan atau maksiat, tapi ilmu yang manfaat. Ilmu yang manfaat itu tidak harus ilmu agama, Bapak Ibu. Ibu-ibu misalkan mengajarkan kepada putrinya masak, kemudian masakannya itu luar biasa enak, kemudian putrinya itu mengamalkan ilmu dari ibunya ketika nanti menikah punya suami, kemudian ibunya tadi ketika masak itu supaya enak seperti apa, putrinya itu kemudian mempraktekkan. Nah, itu sudah menjadi pahala. Walaupun ibunya sudah nggak ada, itu dapat pahalanya. Itu termasuk jariah. Jadi jariah itu bukan hanya dari sisi hartanya saja. Ilmu yang bermanfaat itu juga bisa menjadi jariah. Kemudian bapak punya anak, ngajari kepada anaknya, lele oma bocor, no talang kayak gini. Anaknya mengamalkan, itu juga bermanfaat untuk apa? Melindungi anggota keluarga ketika hujan itu supaya nggak kehujanan, rumahnya nggak bocor. Maka itu juga menjadi pahala jariah. Jadi ilmu yang bermanfaat, entah itu ilmu agama atau ilmu yang umum, itu bisa menjadi sedekah jariah. Termasuk ketika kita ini memiliki buku gitu ya, kemudian kita sudah tidak baca, kita niatkan sedekah untuk perpusnya masjid atau mungkin taman baca, itu juga bisa bernilai sedekah jariah. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, kemudian keutamaan yang berikutnya, sedekah itu di dalam firman Allah Quran surat Saba ayat 39 itu bisa membuka pintu rezeki bagi kita semua. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya. Selama kita niat nilai ta'ala, niat sedekah infak, nanti barang itu pasti akan diganti. Dan Allah lah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Jadi ketika kita itu bersedekah, berinfak, jangan takut harta kita itu akan habis. Jangan takut harta kita itu akan hilang. Bisa jadi itu nanti diganti dengan yang lebih baik. Jadi ketika sedekah, yaitu apa yang menurut kita itu paling baik, sedekahkan. Yakin bahwa Allah itu pasti akan mengganti. Kalau kita nggak yakin, maka rukun iman yang ketiga kita itu dipertanyakan. Karena ini berangkatnya dari firman Allah. Nah, dampak konsekuensi daripada iman itu tidak hanya sekedar percaya, tetapi kita harus mengamalkan apa yang ada dalam iman itu. Kalau di rukun iman yang ketiga, iman kepada kitabullah, kepada Al-Quran. Kemudian di dalam Al-Quran itu ada dasar tentang sedekah, bahwa sedekah itu akan diganti oleh Allah, maka kita harus yakin. Tapi kalau sudah dalam hati itu sedekah ragu-ragu, kayak iya, kayak gak gitu ya, ya sudah, nggak diganti. Ya, hilang. Kenapa? Nggak yakin, imannya itu sudah trouble. Nah, maka harus yakin, hakul yakin bahwa ini pasti akan diganti. Cuma digantinya wallahu a'lam, bisa jadi cepat, bisa jadi mungkin Allah tunda ya. Dan di situ kita nggak boleh grundel, aku sudah kau bolak-balik 1.000 tapi kok ya tetap saja. Nah, ini jadi masalah lagi, akhirnya nggak dibalas itu. Kenapa? Sudah nggak ikhlas itu, grundel dalam hati. Dan ini kita harus yakin. Kalau kita yakin dalam Quran surat Saba 39, maka pasti Allah akan mengganti yang lebih baik. Nah, orang yang sedekah, keutamaannya itu juga didoakan oleh malaikat. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim itu, ma min yawmin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafan wa yaqulul akharu Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya, jadi yang saya cetak merah itu adalah doa malaikat kepada kita bagi orang yang sedekah. Ya, ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim hadis Nabi. Tidaklah ada suatu hari pun di mana hamba-hamba Allah itu masuk pada waktu pagi harinya, kecuali ada dua malaikat yang turun, maka salah satu di antara mereka berdoa, ya Allah, berikanlah ganti kepada orang-orang yang berinfak.
Hadis ini menguatkan firman Allah Quran surat Saba ayat 39 tadi. Jadi kalau kita itu sudah berinfak, yakin atau bersedekah, pasti akan diganti plus didoakan oleh malaikat. Sementara orang yang enggan sedekah, orang yang enggak mau infak, malaikat juga mendoakan, ya Allah, berikanlah kerugian kepada orang-orang yang menahan hartanya. Maka orang yang pelit, yang medit, ya, itu malaikat doanya nggak baik, Bapak Ibu. Doanya apa? Mohon kepada Allah agar orang tersebut diberikan kerugian. Nah, kemudian keutamaan berikutnya, sedekah itu di dalam hadis riwayat Muslim yang sangat singkat ini tidak akan mengurangi harta, menguatkan firman Allah yang tadi, ya. Jadi sedekah itu tidak mengurangi harta. Mana shadaqatun min malin, sedekah itu tidak mengurangi harta. Kemudian keutamaan berikutnya, sedekah itu akan menjadi naungan, ya, bagi kita ketika kita berada di akhirat. Kullu mri'in fi dhilli shadaqatihi hatta yufsala bainan nas. Setiap orang berada di bawah naungan sedekahnya hingga diputuskan di antara manusia. Hadis riwayat Ahmad. Jadi ketika nanti kita itu sebelum dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar itu, yang katanya itu matahari itu jaraknya sejengkal, ya, di atas kepala kita, maka sedekah yang sudah kita keluarkan ketika kita hidup di dunia, catatannya harus ikhlas lillahi ta'ala, maka itu akan menjadi penaung, menjadi payung melindungi kita, supaya nanti ketika kita menunggu antrean untuk dihisab itu, kita itu tidak merasa panas. Nah, ini adalah keutamaan sedekah yang nanti kita dapatkan di akhirat. Bahkan tidak hanya sedekah saja, di hadis lain itu juga dinyatakan termasuk kita itu membaca Al-Quran, ya. Bacaan Al-Quran kita, tadarus kita, ketika kemudian kita tadabbur mengamalkannya, maka Al-Quran itu juga akan menjadi syafaat, menjadi penolong kita di alam kubur dan di akhirat, di yaumil akhir. Maka amalan-amalan seperti ini, ya, senyampang kita ini masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seharusnya hal-hal seperti ini itu mulai saat ini kita lakukan. Kemudian keutamaan berikutnya, penyelamat dari neraka. Fattaqun nar walau bisyikki tamratin. Fattaqun nar walau bisyikki tamratin. Ini insyaallah kita juga sudah sering kali dengar hadisnya, yaitu melindungi diri kita itu dengan separuh kurma. Maksudnya apa? Hadis ini memberikan motivasi kepada kita, ya. Sedekah dengan separuh kurma saja, kurma itu kan kecil nih, kemudian diparuh jadi setengah, disedekahkan, niat ikhlas lillahi ta'ala, itu saja bisa melindungi diri kita dari api neraka. Bagaimana dengan sedekah yang melebihi ini? Ya, ini hadis semacam ini terkadang ini memberikan motivasi. Jadi sesuatu yang kecil-kecil itu bisa menyelamatkan, apalagi yang kita lakukan dengan kuantitas yang lebih besar. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, itu tadi adalah beberapa dalil maupun dari Al-Quran dan hadis yang menceritakan kepada kita tentang keutamaan sedekah. Dan sedekah itu dalam hadis yang lain juga dinyatakan bahwa sedekah itu bisa, ya, melindungi diri kita dari 70 keburukan. Keburukan apapun, sejumlah 70, wallahu a'lam, dalam hadis disebutkan dari 70 keburukan. Bahkan sedekah yang kita keluarkan itu bisa menghindarkan diri kita dari tolak balak, ya. Termasuk sedekah itu juga bisa menyebabkan kalau kita sakit kemudian kita mencari wasilahnya dengan sedekah itu juga bisa menyembuhkan kita dari penyakit. Nah, jadi keutamaan sedekah itu luar biasa, dan pahala sedekah ini yang memang sangat luar biasa, 700 kali lipat. Nah,
Maka dari itu jamaah yang dirahmati oleh Allah, peluang-peluang seperti ini, senyampang kita ini masih diberikan kesempatan oleh Allah, maka mari kita raih kesempatan yang diberikan oleh Allah ini. Di dalam hadis yang lain, hadis tentang jagalah 5 perkara sebelum datang 5 perkara, itu salah satunya kan jagalah kayamu sebelum datang fakirmu. Nah, sementara kaya itu juga relatif ya. Kayanya antara si A si B itu kan ya bervariatif ya. Mungkin bagi saya 10 juta itu banyak, tapi mungkin bagi Pak Raffi itu sedikit. Banyaknya berapa? Oh, banyak juga ya. Nah, maka nilai-nilai ini ya, itu kalau kita ambil sebagian ya, kemudian kita sedekahkan, nah itu luar biasa ya. Kenapa? Karena nanti sebelum datang kita kondisi fakir, maka kita sudah tidak bisa sedekah infak. Selama kita diberikan rezeki oleh Allah, harta berlimpah, maka itu pergunakan ya. Kemudian di waktu kita ini masih memiliki kesempatan ya, memiliki misalkan jabatan yang strategis dalam pemerintahan ya. Untuk apa? Untuk memiliki wewenang untuk mengeluarkan misalkan keuangan ya, Baitul Mal misalkan. Maka itu juga kita sarankan kepada anggota-anggota kita supaya apa? Untuk gemar bersedekah ya. Jadi kita itu jadi pemimpin itu juga sekaligus menerapkan hadis itu tadi, man ra'a minkumul munkara falyughayyiru bil yadi fa illam yastati fa bi lisanihi fa illam yastati fa bi qalbihi wa dzalika adaful iman. Barang siapa melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangan kita. Kalau nggak bisa lisan kita, kalau nggak bisa dengan hati, yakni kita berdoa. Maka ketika kita itu menjadi pimpinan, ini kesempatan untuk merubah kemungkaran. Misalkan dalam suatu lembaga itu tidak pernah sedekah, tidak pernah infak, nah ini kesempatan. Karena kita punya power, maka kita gerakkan supaya anggota kita dan lembaga itu ada rutinitas untuk sedekah atau infak. Entah itu nanti diserahkan ke masjid, atau mungkin ke panti asuhan, atau mungkin yang lainnya. Supaya apa? Yaitu tadi, supaya kita itu mendapatkan keutamaan-keutamaan dalam sedekah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, itulah materi kita pada pagi hari ini berkenaan dengan keutamaan sedekah. Intinya semoga dengan apa yang sudah kami sampaikan tadi itu membekas dalam diri kita, memberikan semangat luar biasa dalam beribadah, utamanya bersedekah dan berinfak. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.